Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bayangkan bila seseorang meminjam uang dari kita, ketika tiba waktunya mengembalikan, ia berkata, "Saya wajib mengembalikannya." Mengapa wajib? Karena uang itu sebenarnya bukan miliknya. Ia hanya memegang sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Kata wajib jangan pertama-tama kita pahami sebagai beban atau paksaan. Wajib pajak, wajib yuran. Melainkan sebagai sesuatu yang menjadi hak seseorang dan karena itu harus dikembalikan kepadanya. Dalam teks bahasa Yunani digunakan kata apodete, berikan kembali. Dari kata ini berasal dari kata apodidomi dalam kata kerjanya, mengembalikan apa yang memang menjadi hak pihak lain. Maka lebih dalam daripada memberi sebetulnya adalah kata mengembalikan. Koin itu mempunyai gambar kaisar. Karena itu koin tersebut dapat dikembalikan kepada kaisar. Tetapi manusia mempunyai gambar Allah, imago Dei. Maka pertanyaan Yesus menjadi jauh lebih tajam. Kalau koin milik kaisar karena membawa gambar kaisar, lalu siapakah pemilik hidupku? Karena pada diriku terukir gambar Allah. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia karena bangsa ini tidak lagi boleh menjadi milik penjajah manapun. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita jangan sampai setelah merdeka dari penjajah bangsa lain, kita justru menjadi budak kaisar-kaisar baru di dalam diri kita. Budak uang, budak jabatan, budak pujian, budak gengsi, kekuasaan atau ketakutan. Kita bisa mengibarkan bendera merah putih dengan gagah, tetapi hati kita mungkin masih terjajah. Karena itu Rasul Petrus dalam bacaan kedua hari ini mengatakan, hormatilah semua orang, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Negara harus kita hormati, hukum harus kita taati, pajak harus kita bayar. Tanggung jawab sebagai warga negara harus kita jalankan. Tetapi hati nurani tidak boleh diserahkan kepada kaisar. Sebab ada sesuatu yang hanya menjadi milik Allah, yaitu diriku sendiri. Kitab Sirah mengingatkan bahwa pemimpin harus bijaksana, sebab kekuasaan tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kesombongan dan penindasan. Dan Mazmur mengajarkan, aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Jadi kemerdekaan bukan sekedar pertanyaan apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apakah aku sudah merdeka? Apakah aku bebas mengatakan yang benar ketika kebenaran itu merugikan diriku? Apakah aku bebas berbuat baik tanpa harus dipuji? Apakah aku bebas melepaskan jabatan, uang, gengsi, dan pengakuan? Apakah aku bebas dari kebutuhan untuk selalu dianggap penting? Hari ini kita memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara, tetapi kepada Allah apa yang harus kita kembalikan yang semula menjadi milik Allah, yaitu seluruh hidup kita. Maka kemerdekaan Kristiani bukanlah aku bebas melakukan apa saja yang kuinginkan, melainkan bebas dari segala sesuatu yang membuatku tidak mampu memberikan diriku kepada Allah. Kita menghormati kaisar, tetapi kita tidak menyembah kaisar. Kita mencintai Indonesia, tetapi tidak mengilahikan Indonesia. Dan akhirnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan semua yang ada padaku berasal daripadamu. Bangsa dan negara, budaya, tanah air, udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah air kita adalah pemberian dari Tuhan. Betul, kita mendapat keuntungan dari bom atom Hiroshima Nagasaki. Kalau bom atom itu tidak jatuh,
Jepang tidak akan menyerah. Sejarah mungkin akan berubah. Tapi kita juga sebagai orang beriman menyadari kemerdekaan kita itu diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan sekedar perjuangan kita, tetapi pemberian anugerah Tuhan yang paling mulia bagi kita. Kalau orang pernah tinggal di luar, baru kita merasakan apa artinya punya bangsa, punya negara. Kalau kita masih tinggal di Indonesia saja, jam terbang kita masih kurang, pasti kita hanya katak di bawah tempurung. Kita pikir semua ini sudah wajib kita terima. Banyak negara, banyak bangsa berjuang untuk bisa diakui, tetapi mereka tidak punya bangsa seperti kita. Kita punya 17.500 kepulauan. Pulau di Indonesia ini, kaya sekali kita ini. Bahasa daerah, budaya, macam-macam kita punya. Sumber-sumber alam, kayanya luar biasa. Orang mengatakan ini adalah surga. Gus Plus menyanyikan lagu tongkat kayu jadi macam-macam. Luar biasa kayanya kita. Tapi kenapa bangsa kita tidak kunjung maju? Karena kebobrokan sistem kelola, korupsi, mentalitas serakah, rakus, orang-orang yang berkuasa tidak dijiwai semangat melayani. Kita doakan di hari kemerdekaan ke-81 ini, bangsa kita menjadi lebih baik.